Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ade Tresnawati, SPD MPD, serta teman-teman yang berbahagia. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3. Saya Arum Ruslasari dengan NIM 2002 112003 dan teman saya Sukma Ayu Aprilia Dinata dengan NIM 2002 112012. Pada kesempatan ini, kami akan melakukan demonstrasi yaitu praktikum larutan elektrolit dan non-elektrolit serta asam basa. Demonstrasi ini kami buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah kimia dasar. Demonstrasi yang pertama yaitu larutan elektrolit dan non-elektrolit. Sebelumnya kami perkenalkan dahulu alat dan bahannya. Alat yang dibutuhkan ada lampu kecil 3 volt, ada baterai 9 volt, ada kabel dengan panjang kurang lebih 1 meter, dan juga ada 2 elektrode. Ini kami memakai paku. Dan alat ini kami tempelkan ke papan supaya nanti lebih mudah untuk praktikumnya. Bahan-bahan yang dibutuhkan yaitu berbagai macam larutan. Yang pertama yaitu air jeruk, ada air sabun, ada teh, ada larutan garam, air kran, cuka, larutan gula, dan isotonik. Sebelum kita melakukan praktikum atau demonstrasinya, mari kita tes apakah alat ini berfungsi dengan baik atau tidak. Lampunya menyala, jadi alat ini berfungsi dengan baik. Oke, langsung saja kita ke praktikumnya. Kita uji larutan isotonik. Kita ambil elektrodenya, kita masukkan, dan kita amati. Bisa dilihat oke, banyak gelembung, tapi lampu tidak menyala. Oke, cukup. Ini larutan isotonik. Kita lanjut. Selanjutnya ada larutan gula. Langsung saja kita amati. Oh ya, sebelumnya elektrodenya kita lap pakai tisu dulu. Langsung saja kita masukkan. Nah, itu gelembungnya sedikit dan lampu tidak menyala. Oke, next ada air kran. Langsung saja kita masukkan elektrodenya. Ini udah dibersihin tadi. Bisa dilihat ada banyak gelembung, tapi lampu tidak menyala. Oke, selanjutnya di sini ada cuka. Oke, kita masukkan. Wow, gelembungnya banyak, tapi lampunya tidak menyala. Oke, lanjut. Ini ada larutan garam. Oke, kita masukkan. Lampunya menyala dan banyak gelembungnya. Selanjutnya ada teh. Langsung saja kita masukkan elektrodenya. Banyak gelembung. Dan lampu tidak menyala. Selanjutnya ada air sabun. Langsung saja masukkan. Air sabun ini
banyak gelembung tapi lampu tidak menyala. Dan larutan terakhir ada air jeruk. Langsung saja kita masukkan. Lampu tidak menyala dan sedikit gelembung. Dari praktikum yang dilakukan tadi didapatkan bahwa yang pertama yaitu isotonik, terdapat gejala yang timbul yaitu banyak gelembung dan lampu tidak menyala, merupakan elektrolit lemah. Kedua, larutan gula, gejala yang timbul yaitu sedikit gelembung dan lampu tidak menyala, merupakan non-elektrolit. Selanjutnya, air keran, gejala yang timbul yaitu banyak gelembung dan lampu tidak menyala, merupakan elektrolit lemah. Lalu ada cuka, gejala yang timbul yaitu banyak gelembung dan lampu tidak menyala, jadi elektrolit lemah. Selanjutnya ada larutan garam, gejala yang timbul banyak gelembung dan lampu menyala, merupakan elektrolit kuat. Selanjutnya ada teh, gejala yang timbul yaitu banyak gelembung dan lampu tidak menyala, merupakan elektrolit lemah. Lalu air sabun, banyak gelembung dan lampu tidak menyala, yaitu elektrolit lemah. Dan terakhir air jeruk, sedikit gelembung dan lampu tidak menyala, merupakan non-elektrolit. Dapat disimpulkan bahwa suatu larutan akan dapat menghantarkan listrik apabila larutan tersebut memiliki ion-ion yang bergerak bebas, tapi apabila ion-ion berbentuk rapat dan kuat sehingga tidak dapat bergerak bebas, maka larutan tersebut tidak dapat menghantarkan listrik. Jadi kesimpulannya, yang merupakan elektrolit kuat yaitu larutan garam, yang merupakan elektrolit lemah yaitu isotonik, air keran, air sabun, teh, dan cuka. Dan larutan non-elektrolit yang termasuk non-elektrolit yaitu air jeruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempraktikkan bagaimana mengetahui larutan-larutan apakah mengandung asam atau basa dengan menggunakan kertas lakmus berwarna merah dan biru serta menggunakan pH indikator. Larutan yang saya gunakan yaitu larutan garam, jeruk, infus, sampo, dan juga sabun. Pertama-tama kita akan mengatas larutan sabun. Cara kerja kertas indikator, kita tinggal memasukkannya saja ke dalam larutan sabun. Setelah itu kita samakan warnanya pada peta warna. Warna pada kertas indikator dan juga pada peta warna memiliki warna yang sama pada pH 8, sehingga larutan sabun mengandung basa dan memiliki pH 8. Kemudian larutan sampo. Kita juga tinggal memasukkan kertas indikator ke dalamnya. Kita tes apakah warnanya sama dengan nomor berapa. Warna kertas indikator sama dengan warna pada peta warna dengan angka 8, sehingga larutan sampo memiliki sifat basa dan memiliki pH 8.
Kemudian kita tes pada larutan infus. Kita juga masukkan. Kita lihat pada peta warna. Kertas pada indikator larutan infus berwarna sama dengan larutan pada peta warna dengan angka 5. Jadi larutan infus merupakan larutan asam dengan pH 5. Kemudian lanjutkan dengan larutan jeruk. Kita juga masukkan, kita tes. Ternyata larutan jeruk juga mengandung zat asam dan memiliki pH yang sama dengan larutan infus, yaitu 5. Lalu kita lanjut ke larutan garam. Kita masukkan lagi. Kita cocokkan warnanya. Larutan garam memiliki pH 6 yang berarti dia bersifat asam dan pH-nya 6. Lalu kita lanjutkan menggunakan kertas lakmus biru dan juga lakmus merah. Pertama-tama kita menggunakan lakmus merah. Dalamnya seperti ini. Lalu kita sobek. Kita masukkan pada larutan jeruk daun. Kita masukkan larutan merah pada larutan. Kita masukkan lakmus merah pada larutan jeruk. Sifat asam merubah warna lakmus merah menjadi merah. Jadi ini akan tetap warnanya. Larutan jeruk merupakan asam. Lalu kita coba menggunakan yang warna biru. Kita masukkan kertas lakmus biru ke dalam larutan jeruk. Kertas lakmus biru akan berubah menjadi merah. Itu merupakan sifat dari asam. Kita campurkan, kita rubah. Terus kita akan menggunakan larutan garam. Kita menggunakan warna merah lagi. Kita masukkan. Kertas merah akan tetap berwarna merah karena larutan garam merupakan larutan asam. Kemudian kita lanjut dengan lakmus biru. Kita masukkan. Lakmus biru akan berubah menjadi merah karena larutan garam merupakan larutan asam. Lalu kita menggunakan larutan infus. Kita masukkan juga sama seperti larutan sebelumnya, warna merah. Karena larutan infus merupakan asam juga sama seperti larutan garam dan jeruk, maka larutan infus merubah lakmus merah menjadi merah. Lalu lakmus biru. Lalu larutan infus akan berubah warna biru menjadi warna merah.
Kemudian lanjut dengan larutan sabun. Kita juga menggunakan kertas lakmus warna merah. Larutan basah mengubah warna lakmus merah menjadi kebiruan. Ini warnanya berbeda dari sebelumnya. Ini milik larutan jeruk. Warnanya sedikit kebiruan milik larutan sampah. Lalu kita menggunakan lakmus biru. Kita masukkan. Warnanya akan tetap, yaitu dari biru menjadi biru. Ini perbedaannya. Ini pada larutan jeruk dan ini pada larutan sampo, warnanya berbeda. Jadi larutan sampo merupakan basah. Lanjut dengan larutan sabun warna merah. Kita masukkan warna merah ke dalam larutan sabun. Larutan sabun akan merubah lakmus merah menjadi lakmus biru. Kita akan melakukan perbandingan lagi dengan larutan lakmus jeruk tadi. Warnanya berbeda. Ini larutan sabun warnanya lebih kebiruan dan ini warnanya sama. Kemudian dengan warna lakmus merah biru kita masukkan. Warna lakmus merah akan warna lakmus biru akan tetap menjadi warna biru, sedangkan lakmus biru pada larutan jeruk tadi berubah biru dan menjadi merah, sehingga larutan sabun merupakan larutan basah. Demikian praktek dari saya. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.